masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu. Tersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat IRC yang berada di rumah. Karena kita sedang di Sydney, especially kita sedang dalam masa lockdown, kita tetap berbakti melalui Zoom. Ya, kita boleh bersyukur walaupun dalam lockdown kita, Tuhan tetap memperkenankan kita untuk datang berbakti, memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kita akan mempersiapkan hati kita sebentar untuk kita masuk dalam kebaktian pada pagi hari ini. Ajakan beribadah terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kita akan meresponi ajakan beribadah ini dengan kita menaikkan lagu God is my light. Biarlah ini juga boleh menjadi suatu kekuatan buat kita di dalam masa pandemi ini yang begitu banyak yang mengalami pergumulan, kesedihan, tapi kita boleh yakin bahwa Tuhan adalah keselamatan buat kita. God is my life, and He is my salvation. I trust in Him. Why should I be afraid? Safe and secure from every opposition. He is my help. My enemies are slain. One thing I ask, one thing that I desire, to live within His house my entire life and gaze upon the beauty of His face. Hope in the Lord and wait. My heart be brave.
your face. Be merciful and gracious. Hear me, O Lord, and don't turn me away. Please answer me, and I will sing your praises. You lift me up, and you show me the way. One thing I ask, one thing that I desire, to live within your house my entire life, so I could gaze upon your lovely face. Hope in the Lord and wait. One thing I ask, one thing that I desire, to live within your house my entire life, so I could gaze upon your lovely face. Hope in the Lord and wait. My heart be brave. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mungkin seminggu ini begitu banyak hal-hal yang sudah kita lakukan yang menyakiti Tuhan. Mungkin melalui pemikiran kita, perkataan kita, atau apapun tindakan kita yang menyakiti hati orang, yang membuat kecewa Tuhan. Biarlah pada saat ini kita boleh datang bersama-sama ke hadirat Tuhan, kita boleh menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ampuni kami kalau seringkali kami masih mengecewakan hati-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Bapa. Seringkali kami lupa untuk menghitung setiap berkat yang boleh kami terima hari demi hari. Khususnya di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, di mana begitu banyak penyakit dan kematian di sekeliling kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mengutuk Engkau, seringkali kami protes kepada Engkau Tuhan, dan kami lupa melihat begitu banyak berkat yang kami terima setiap menit, setiap hari, dan setiap waktu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus boleh berserah dan berharap kepada Engkau saja. Ajar kami Tuhan untuk terus boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih karena Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kiranya Engkau saja yang akan pimpin kehidupan kami, Bapa, hari demi hari untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya Engkau juga yang akan pimpin Tuhan untuk kebaktian pada pagi hari ini, di mana kami boleh
datang, berbakti, menyembah, memuji nama-Mu, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kami menserahkan seluruh kehidupan kami, juga kebaktian ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau mau mendengarkan seru doa kami, Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mazmur 84 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita akan mendengarkan Bible reading yang akan dibacakan oleh Emil dari Pengkhotbah 7 ayat yang pertama sampai ke-14. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 14. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, dan hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Terima kasih, Emil. Kita akan masuk dalam mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, yang temanya adalah Things That Are Better Than Others. Diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 14 yang baru saja kita dengar, nanti akan dibawakan oleh Pak Kasdi. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh mempersiapkannya untuk mendengarkan, untuk belajar betapa ada beberapa hal yang lebih baik daripada di dunia ini, yaitu kekekalan yang dari surga. Selain Kau tiada yang lain ada padaku,
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di sorga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan syukur ya Tuhan, dalam kondisi apapun juga. Karena itu adalah panggilan Tuhan kepada setiap kami. Agar kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan kepada Engkau Tuhan, yang mengasihi kami, yang menjaga kami, dan memelihara hidup kami. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekalipun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka di gereja, tapi kami tetap boleh bersatu hati, berfokus kepada Tuhan, melalui ibadah kami secara online melalui Zoom Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh rangkaian ibadah kami, khususnya juga untuk firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus boleh menolong kami, memberikan kami pengertian rohani melalui apa yang sudah kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama. Dan hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan cacat celah, Tuhan mau pakai untuk bisa menguraikan firman Tuhan dengan jelas. Kami berdoa dan mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Pengkhotbah ini adalah salah satu kitab yang paling sulit untuk dimengerti dan dikhotbahkan. Saya mendapati bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah salah satu kitab yang paling sulit untuk dikhotbahkan. Dan saya mengalami pergumulan di dalam mempersiapkan khotbah tentang kitab Pengkhotbah ini. Ada pasal-pasal tertentu yang begitu sulit untuk menemukan apa sih sebetulnya yang Tuhan mau sampaikan melalui perikop tersebut dari kitab Pengkhotbah. Dan salah satu bagian yang saya anggap sulit itu adalah Pengkhotbah pasal 7 ini. Khususnya ayat 1 hingga 14 yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya cukup frustrasi dalam mempersiapkan khotbah hari ini. Itu apa yang saya persiapkan, apa yang saya baca itu sampai dibawa di mimpi, Saudara. Beberapa hari saya sampai mimpi soal apa yang akan saya khotbahkan tentang kitab Pengkhotbah pasal 7 ini. Bahkan di tengah-tengah lagi tidur, tiba-tiba idenya baru muncul.
Sehingga tengah malam saya harus bangun untuk menuliskan, untuk mengetik sesuatu, ide, ataupun poin yang saya dapatkan dari kitab pengkhotbah ini. Tapi disitulah saya belajar untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, bukan bergantung kepada kepintaran atau buku-buku tafsiran yang saya baca tentang kitab pengkhotbah. Tapi sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, sebetulnya apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kitab pengkhotbah ini. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 hingga 14 saya berikan judul Things that are better than other. Ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang lebih baik daripada hal-hal yang lain. Itu yang akan menjadi perenungan kita melalui Pengkhotbah 7 ayat 1 hingga 14. Nah, Saudara, apa yang menjadikan sebuah berlian itu begitu berharga? Apa yang menjadikan sebuah diamond berlian itu begitu berharga? Dikatakan ada 4 C, ada 4 C, yaitu cut. Cut itu bicara soal potongan-potongan dari berlian itu. Kedua, clarity, yaitu kejernihan dari berlian tersebut. Dan yang ketiga adalah color, warna dari berlian tersebut. Dan yang keempat adalah karat. Karat seperti emas ada karatnya. Berlian juga memiliki karatnya. Saudara, keempat variabel ini dipakai untuk menghitung nilai dari sebuah berlian. Dan salah satu hal yang paling menarik dari 4C ini atau 4C ini adalah cut atau potongan. Karena cut itu menyangkut proporsi, finishing, polesan, dan simetris dari berlian tersebut. Faktor-faktor ini yang menentukan apakah sebuah berlian itu brilian atau tidak. Sebuah berlian yang di-cut, dipotong dengan baik, akan dijual dengan harga premium. Sedangkan sebuah berlian yang hasil potongannya kurang baik akan dijual dengan harga diskon. Poin penting di balik proses ini adalah semakin banyak potongan-potongan dalam sebuah berlian, maka akan semakin bersinar, berkilau berlian tersebut. Saudara, seperti sebuah berlian yang indah, karakter diri kita itu juga seringkali dibentuk melalui tekanan dan diasah atau dipoles melalui berbagai perjuangan dan kesulitan pergumulan dalam hidup ini. Hari ini kita mengenal istilah IQ, Intelligent Quotient, kecerdasan di dalam otak kita. Hari ini kita mengenal EQ, Emotional Quotient, atau kecerdasan emosi. Hari ini kita juga mengenal namanya EQ, Adversity Quotient, yaitu daya juang seseorang di dalam menjalani hidup ini. Dan hari ini kita juga mengenal namanya SQ, Spiritual Quotient, kecerdasan rohani. Semua hal ini penting di dalam membentuk kehidupan kita, khususnya karakter kita. Karakter kita tidak dibentuk dalam semalam, tapi karakter kita terbentuk dan dikembangkan itu melalui kesulitan-kesulitan atau perjuangan dalam hidup ini. Itulah sebabnya Salomo selalu mengungkapkan bahwa adversity is better than prosperity. Daya juang, semangat juang dalam hidup ini itu lebih penting daripada kekayaan apapun juga. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, Salomo memberikan kita 2 alasannya. Alasan pertama adalah karena pergumulan atau perjuangan dalam hidup ini mengingatkan kita untuk berfokus pada hal-hal yang kekal. Perjuangan yang kita alami dalam hidup ini, pergumulan yang kita hadapi atau yang kita lihat dialami oleh orang lain, mengajar kita untuk menyadari hal-hal yang lebih penting daripada hal yang lain dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah apa itu? Pengkhotbah pasal 4, pasal ke-7 ayat pertama hingga ke-4 ini, Salomo memberitahukan kepada kita hal-hal yang lebih baik daripada hal yang lain dalam hidup ini. Apa itu? Yang pertama, ayat 1a mengatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum itu lebih baik daripada minyak wangi yang mahal. Reputasi kita itu lebih baik dari minyak wangi yang paling mahal. Apakah minyak wangi yang paling mahal di dunia? Saya mencari di Google dan saya menemukan Guinness Book of World Record itu menyatakan bahwa minyak wangi Cliff Christian No. 1 Imperial Majesty,
yang hanya diproduksi 10 botol saja pada tahun 2006. Itu sebagai minyak wangi yang paling mahal di dunia. Per ons atau 20 gram saja dari minyak wangi itu harganya adalah $2.355 Amerika. Poin penting dari peribahasa ini adalah karakter yang menjadi reputasi seseorang itu lebih berharga dan bertahan dari minyak wangi apapun. Sebuah nama baik dapat bertahan melampaui kuburan. Tetapi wangi dari parfum itu akan segera hilang. Sebagus apapun, wangi dari minyak wangi akan segera hilang. Siapa diri kita itu lebih penting dari apa yang kita miliki atau apa yang kita tidak miliki. Nama baik itu lebih penting daripada berharga daripada minyak wangi. Kedua, Salomo berkata, apa yang lebih penting antara satu hal dibandingkan dengan yang lain? Ayat 1b mengatakan, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara, ada 2 hari dalam hidup kita di mana nama kita itu begitu penting, begitu utama. Yaitu pertama, pada hari di mana kita lahir, orang tua kita memberikan nama atau kita dipanggil dengan nama waktu kelahiran kita. Dan hari kedua atau hari yang lain di mana nama kita begitu penting, yaitu pada hari kematian kita. Ketika nama kita ditulis di obituari kita. Dan apa yang terjadi di antara hari kelahiran kita dan hari kematian kita, itu menentukan apakah nama kita layak untuk dikenang atau tidak. Sejak kita lahir sampai kita mati, di tengah-tengah hari dari hidup kita akan menentukan apakah ketika kita mati, kita adalah orang yang layak untuk dikenang atau tidak. Dikenang oleh teman kita, dikenang oleh anggota keluarga kita, atau orang-orang yang pernah mengenal kita. Saudara, pernahkah kita memikirkan bagaimana kematian kita akan dikenang orang? Pengkhotbah ingin mengingatkan kita agar tidak ragu-ragu untuk berbicara tentang kematian kita. Melainkan kita harus memikirkan dan membicarakannya. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti yang akan kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari kematian. Ketika kita menulis riwayat hidup seseorang, biasa kita menulis nama orang itu, tanggal, bulan, dan tahun dari kelahirannya. Dan juga kita menulis tanggal, bulan, tahun dari kematiannya. Misalnya, anggaplah saya, Kasdi Ko, lahir 20 Maret tahun 1973. Dan mungkin nanti saya meninggal juga harinya sama, tanggal 20 Maret tahun 2038 misalnya. Lalu apa yang ada di antara tahun kelahiran kita dan tahun kematian kita? Pengkhotbah mengatakan bahwa yang ada adalah uang. Hidup ini seperti uang, singkat adanya. Yang ketiga, saudara, ayat 2 mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Saudara, Salomo mengusulkan bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke tempat pesta. Apa alasannya? Alasannya adalah karena kematian adalah kesudahan akhir dari hidup setiap manusia. Saudara, ada bad news buat kita semua, bahwa kita semua akan mati. Jogging, sedot lemak, makan beras merah, beras coklat, tidak bisa membuat kita muda selamanya. Kematian adalah nasib setiap orang. Orang yang berhikmat menurut Salomo adalah mereka yang menyadari bahwa hidup ini singkat. Hari dalam hidup mereka seperti doa Musa. Dan mereka belajar untuk menjalani hari-hari dalam hidupnya sebaik mungkin, seberarti mungkin. Saudara, kalau kita pergi mengunjungi gereja-gereja di Eropa, khususnya gereja-gereja tua, maka kita akan menyaksikan bahwa di dekat gereja-gereja tersebut
seringkali ada kuburan. Di belakang gereja, di samping gereja-gereja tua di Eropa, umumnya ada kuburan. Nah, saudara, kalau tempat di mana kita beribadah, gereja kita Seventh Day Adventist, kalau kita ke jalan depan, jalan Old Norton Road, di sana ada satu rumah sakit untuk hewan. Dan di deretan dari rumah sakit itu ada sebuah gereja, namanya Presbyterian Columba. Nah, saudara tahu, di belakang gereja itu ada area kuburan. Salah satu alasan mengapa ada kuburan dekat dengan tempat ibadah kepada Tuhan adalah untuk mengingatkan kita akan singkatnya hidup kita. Dan satu hari kita akan berbaring di kuburan dan harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Sepanjang pelayanan saya sebagai pendeta, persentase pelayanan saya antara pemberkatan nikah dan kebaktian penghiburan atau kebaktian kedukaan adalah 35% berbanding 65%. Lebih banyak saya memimpin kebaktian pemakaman daripada memimpin kebaktian pemberkatan nikah. Dan ada satu hal yang saya dapati dalam melayani kebaktian pemberkatan nikah dan kebaktian pemakaman adalah orang-orang lebih memperhatikan khotbah yang disampaikan dalam kebaktian kedukaan daripada dalam kebaktian pemberkatan nikah. Saya dapati melalui pengalaman saya, terkadang orang lebih memperhatikan khotbah di dalam ibadah pemakaman daripada di dalam kebaktian pemberkatan nikah. Kita tahu di Indonesia, ketika orang meninggal di rumah duka, ada kebaktian tutup peti, kebaktian malam kembang, dan sebagainya. Yang hadir kadang-kadang bukan hanya keluarga, tapi teman-teman. Dan teman-teman yang hadir, atau anggota keluarga yang hadir, tidak semuanya Kristen. Kadang-kadang ketika kita lagi kebaktian di depan, di belakang mereka asik ngobrol, makan kacang, makan jeruk, sambil minum-minum, sambil ngomong-ngomong, tanpa tidak peduli kita lagi kebaktian. Nah, awal-awal pelayanan saya cukup kesel, karena suara saya harus lebih keras supaya tidak kalah dengan mereka ngobrol-ngobrol di depan. Tapi setelah beberapa waktu, akhirnya saya belajar satu hal. Saya belajar bahwa di dalam kebaktian kedukaan, sebetulnya penting kita berkhotbah kepada orang-orang yang sedang berduka, keluarga yang berduka karena kehilangan orang mereka kasihi. Tetapi saya belajar juga satu hal. Orang-orang yang datang itu juga adalah kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kalau mereka datang, duduk, sambil makan-makan, ngobrol, tanpa tidak peduli dengan kita, umumnya mereka itu bukan orang Kristen. Kalau mereka orang Kristen, biasa mereka ikut kebaktian. Jadi saya memakai kesempatan itu, seringkali kalau saya tahu keluarga-keluarga yang datang itu bukan Kristen, atau teman-teman yang datang itu bukan Kristen, saya selalu memakai waktu khotbah saya 5-10 menit untuk berkhotbah khusus kepada mereka. Dan umumnya yang datang itu ya orang-orang mungkin agama Konghucu atau agama Buddha. Kadang-kadang saya memakai kesempatan itu untuk berkhotbah kepada mereka. Saya memakai hal-hal yang bisa menarik perhatian mereka. Saya bisa mengutip ucapan dari Buddha, Siddhartha Gautama. Saya bisa mengutip dari biksu siapa. Kata-kata yang bisa memancing, menimbulkan sebuah rasa ingin tahu dari mereka. Bicara tentang nirwana, bicara tentang sorga, bicara soal reinkarnasi, bicara soal karma. Saya menyinggung hal ini supaya mereka memberikan perhatian. Dan di situ saya mulai bicara tentang siapakah Yesus Kristus dan keselamatan dan kematian Kristus buat kita. Seringkali orang lebih memperhatikan hal-hal yang demikian, kebenaran yang disampaikan di tempat rumah duka daripada di tempat pesta. Itu sebabnya Salomo mengatakan, lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke tempat pesta. Yang keempat, saudara, ayat ketiga dan keempat berkata, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Saudara, hidup ini penuh dengan kesedihan dan kedukaan. Khususnya saat ini, saudara, kita tahu kondisi di Indonesia. Setiap hari ada
kematian. Setiap hari ada berita siapa meninggal, siapa yang kena COVID, siapa yang sedang di ICU, siapa yang sedang di rumah sakit. Di HP saya dari grup-grup yang ada, atau dari WA pribadi. Begitu banyak berita yang masuk tentang ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal. Begitu banyak kesedihan, begitu banyak kedukaan. Di satu keluarga bisa terjadi 2-3 kematian bertubi-tubi. Misalnya kita tahu sepupu dari Ci Eva yang kemarin yang perempuannya dipanggil, sekarang yang suaminya tadi pagi juga sudah dipanggil karena COVID. Saudara, hidup ini dipenuhi dengan kesedihan dan kedukaan. Namun kesulitan-kesulitan dalam hidup ini memiliki potensi untuk membangunkan kehidupan rohani kita. Kesedihan dan kedukaan membuat kita berpikir tentang hidup, tentang tujuan hidup, dan tentang prioritas-prioritas dalam hidup kita. Hal-hal yang lebih penting dibandingkan dengan hal yang lain dalam hidup kita. Hal ini tidak akan terjadi dalam tempat pesta. Kesedihan dan kedukaan itu juga dapat membawa kita kepada Allah. Sedangkan kesenangan, tempat pesta, seringkali membuat kita melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu pagi, Alfred Nobel membaca sebuah surat kabar hari kemarin, untuk membaca apa yang ditulis di koran tersebut tentang adiknya yang baru saja meninggal. Alfred Nobel kaget sekali, karena yang tertulis di koran adalah obituari tentang dirinya sendiri. Koran tersebut ternyata keliru, mengira bahwa yang meninggal adalah Alfred Nobel, dan menulis demikian di koran tersebut. Telah meninggal dunia Alfred Nobel, sang penemu dinamit. Tiba-tiba Alfred Nobel menyadari bahwa legasi atau warisan yang ditinggalkannya ketika ia mati itu berhubungan dengan kematian dan kehancuran. Karena kita tahu sejak Alfred Nobel menemukan dinamit, maka diciptakanlah bom-bom yang mematikan begitu banyak orang dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga hal itu menyadarkannya, sehingga ia memakai kesempatan yang masih ada padanya untuk mengubah legasi yang akan ditinggalkannya pada waktu ia benar-benar mati. Dengan masukan dari teman-temannya, ia memutuskan untuk menginvestasikan sebagian kekayaannya untuk menghormati atau menghargai orang-orang yang telah berjasa bagi perdamaian dunia. Hari ini, dunia masih mengenal Alfred Nobel sebagai penemu dinamit. Namun, ia lebih dikenal sebagai pemberi hadiah Nobel perdamaian. Saudara, apa legasi, apa warisan yang akan kita tinggalkan? Waktu kita meninggal dan eulogi dibacakan, apa yang akan dikatakan orang-orang tentang kita? Hal pertama yang Salomo sampaikan kepada kita dalam perikop ini adalah pergumulan, perjuangan dalam hidup ini yang kita saksikan, yang kita alami atau yang dialami oleh orang lain, mengajar kita untuk boleh berfokus kepada hal-hal yang kekal. Berfokus kepada hal-hal yang lebih penting, lebih esensial dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Nah, hal yang kedua yang Salomo mau sampaikan kepada kita dari Pengkhotbah pasal 7 ini adalah pergumulan atau perjuangan dalam hidup ini itu menghasilkan karakter Kristus dalam diri kita. Perjuangan, pergumulan dalam hidup ini itu membentuk karakter kita. Jika karakter kita itu menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu dikatakan di dalam ayat ke-5 hingga ke-14. Bagian kedua dari perikop ini mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Ayat 5 dan ayat ke-6 berkata, mendengar hadikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Saudara, dalam dua ayat ini, Salomo menasihati kita untuk mendengarkan nasihat
dan kritikan dari orang-orang yang bijaksana dan orang-orang mengasihi Tuhan. Sekalipun itu sulit diterima. Kita tidak suka dikritik. Kita tidak suka diberikan nasihat. Karena seringkali kita merasa kita paling tahu, kita sudah pintar. Kita tidak suka dikritik. Tapi Salomo mengatakan kritik itu penting, khususnya kritik dari orang yang berhikmat, yang mengasihi Tuhan. Karena itu akan mengubah hidup kita dan membentuk karakter kita. Ayat ke-7 hingga ayat ke-10 Salomo menulis, sungguh pemerasan membodohkan orang hikmat dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak kejahatan, kecurangan, korupsi, ketidakadilan yang terjadi dalam hidup ini. Hal-hal tersebut sering menjadi persoalan dalam diri banyak orang, termasuk orang percaya. Apabila kita tidak membiarkan Tuhan menyatakan sesuatu sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan rencananya. Namun persoalannya adalah seringkali kita tidak sabar. Itulah sebabnya Salomo berkata, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Salomo menasihati kita untuk bersabar, karena hari ini kita hidup dalam dunia yang tidak sabar, yang segala sesuatu harus segera, serba instan. Kesabaran adalah karakter Kristen yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Pendeta Richard Hendrick mengatakan, selain penderitaan, suffering, waiting, atau sabar menunggu, merupakan pelatih atau guru terbesar dalam kesalehan, kedewasaan, dan spiritualitas sejati yang kita semua pernah temui. Seringkali Tuhan membentuk karakter kita melalui ujian kesabaran. Karena Tuhan tahu bahwa hidup kita ini bukanlah lari sprint atau lari jarak pendek, melainkan lari maraton, lari jarak jauh. Tuhan ingin melatih kesabaran, karena Tuhan sendiri pun senantiasa sabar menghadapi kita. Tuhan sabar menghadapi kebebaran kita. Tuhan sabar menghadapi kita yang seringkali tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Tuhan sabar menghadapi kita yang seringkali jatuh bangun dalam dosa. Dan Tuhan menyatakan kesabarannya dalam hidup kita untuk melatih kesabaran dalam diri setiap kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi saat ini, jalanilah dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Jangan terperangkap dengan masa lalu dengan berkata, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Kalimat ini paling sering diucapkan oleh orang Israel ketika mereka di padang gurun. Waktu mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi musuh, mereka akan berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Waktu mereka haus, tidak ada air, mereka akan marah kepada Tuhan dan marah kepada Musa dan berkata, lebih baik kami hidup di Mesir. Di situ kami masih punya air, punya makanan. Untuk apa kami sengsara? Untuk apa Tuhan bawa kami ke padang gurun yang tandus, tiada air dan tiada makanan? Saudara, mereka lupa bahwa ketika mereka di Mesir, mereka adalah budak. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka diperas, mereka kerja paksa, mereka ada budak, tidak punya harga diri, tidak punya status. Tapi sekalipun di padang gurun, tempat yang tandus, tempat yang banyak kesulitan, tapi Tuhan setia, Tuhan pelihara, Tuhan keluarkan air dari bukit batu, Tuhan turunkan roti dari sorga, Tuhan kirim burung, daging, makanan buat mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan. Dan mereka menjadi umat Tuhan, umat yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan.
Tapi seringkali ketika mereka menghadapi masalah, mereka mengatakan, zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Keadaan kami di Mesir lebih baik daripada keadaan kami di padang. Saudara, jangan mekar pada hari ini demi masa lalu. Tidak peduli sebaik apapun masa lalu kita, karena kita tidak lagi hidup di masa lalu, melainkan hari ini. Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari kemarin itu sudah pas, itu sudah menjadi sejarah. Itu bukan harinya kita lagi. Tapi kalau hari ini Tuhan berikan kita hidup, berarti hari ini adalah harinya Tuhan buat kita. Mari kita bersukacita. Mari kita enjoy His blessing. Ayat ke-11 hingga ke-12 Salomon menulis, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Saudara, dalam 2 ayat ini, Salomon mengatakan bahwa kekayaan itu bisa menjadi perlindungan bagi kita. Memang betul. Orang bisa memakai uangnya untuk bisa melindungi dirinya, memberikan rasa aman kepadanya. Dan Salomon juga mengatakan bahwa hikmat itu juga bisa menjadi perlindungan bagi kita. Betul, orang yang berhikmat, orang yang smart, itu bisa menjauhi bahaya, bisa menjauhi jebakan, sehingga memberikan perlindungan bagi dirinya. Tapi Salomo di dalam bagian lain mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu yang paling utama. Perlindungan sejati dalam hidup kita itu bukan karena kekayaan kita, bukan karena hikmat kita, tapi karena Tuhan sang pelindung kita. Salomo mengakhiri perikop ini dengan ayat ke-13 dan ayat ke-14. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, Salomo mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat memahami pekerjaan Allah secara tuntas. Kita tidak dapat memahami sepenuhnya mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi dalam hidup kita. Bagi kita untuk tahu mengapa sesuatu itu terjadi. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kata pengkhotbah. Oleh karena itu, kita diajar untuk percaya dan berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Engkau maha baik dan maha kuasa. Aku percaya kepadamu. Dan sekalipun saya tidak suka dan saya tidak mengerti hal-hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku, ajar aku menerimanya dengan hati yang terbuka. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita semua belajar untuk bersukacita dalam menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan bagi kita di tengah-tengah usia kita yang begitu pendek di dunia ini. Dan apabila hari-hari malang, hari-hari sulit, hari-hari yang penuh kedukaan terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar untuk sabar. Kita belajar sabar karena Tuhan yang mengizinkan saat-saat yang baik dalam hidup kita. Juga adalah Tuhan yang sama yang mengizinkan saat-saat malang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada keadaan apapun yang di luar kedaulatan Allah. Saudara masih ingat perkataan istri Ayub ketika melihat Ayub yang menderita? Istrinya berkata di dalam Ayub pasal 2 ayat ke-9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan dan matilah. Lalu apa jawab Ayub? Ayub pasal 2 ayat ke-10 berkata, tapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu,
Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, hari ini Salomo mengajar kita dua prinsip tentang pergumulan atau perjuangan dalam hidup kita. Pergumulan, perjuangan dalam hidup ini tidak sia-sia, saudara. Karena perjuangan dan pergumulan dalam hidup ini mengajar kita dua hal. Pertama, mengajar kita untuk mengutamakan hal-hal tertentu yang lebih penting dibandingkan dengan hal yang lain. Perjuangan pergumulan dalam hidup ini mengajar kita untuk berfokus kepada hal-hal yang memberi nilai kekal, bukan nilai-nilai sementara atau kesenangan sementara. Yang kedua, kita diingatkan, perjuangan pergumulan dalam hidup ini itu menolong kita membentuk karakter Kristen dalam diri setiap kita. Melalui segala kesulitan, melalui hal-hal pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, adalah kesempatan Tuhan membentuk karakter kita, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Kiranya apa yang kita pelajari dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 hingga 14 ini boleh menolong kita, sehingga sungguh-sungguh kita boleh menjadi orang yang berhikmat, yang bisa belajar hal-hal yang penting, yang esensial dalam hidup ini, yang bisa memprioritaskan hal-hal yang lebih penting, lebih esensial dalam hidup ini, dibandingkan dengan hal-hal yang lain, yang bersifat sementara. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur. Sekalipun kitab Pengkhotbah yang adalah bagian dari firman Tuhan kepada kami, ditulis oleh Salomo berdasarkan pengamatannya, berdasarkan pengalamannya tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, di bawah kolong langit ini, Tuhan. Intinya, temanya adalah tentang kesia-siaan dari segala sesuatu. Tapi kami bersyukur, dalam kitab yang mungkin bagi banyak orang dianggap sebagai kitab yang pesimis, kami melihat mutiara-mutiara kehidupan. Kami melihat mutiara-mutiara kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam sepanjang kitab Pengkhotbah untuk kami pelajari, untuk kami tangkap pesan intinya, maknanya, poinnya, untuk menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Tolong dan pimpin Tuhan. Tidak mudah kami menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan hikmat Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Ketika kami ingin belajar, atau ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang kami sulit untuk menerimanya, ketika ada peristiwa tertentu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan kami boleh bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk membentuk karakter kami, untuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita dengan bangkit berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kubur, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada minggu ini akan dibawakan oleh Dodi. Kita akan berdoa untuk kondisi Afrika Selatan yang sedang dilanda kerusuhan yang memakan banyak korban jiwa, dan juga kita akan berdoa untuk lockdown yang diperpanjang di New South Wales, biar Tuhan menolong kita semua yang menjalaninya supaya enggak stres, dan juga penanganan COVID bisa berlangsung dengan baik. Saya persilakan Dodi untuk memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah Bapa yang mengerti keadaan di dunia ini, Allah Bapa yang tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk kondisi di Afrika Selatan yang kami melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang melakukan kerusuhan maupun penjarahan ya Tuhan di beberapa supermarket maupun tempat lainnya, dan mungkin perusakan juga Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau berikan hati mereka yang melakukan itu, agar mereka mau bertobat untuk kesalahan mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong kiranya pemerintah juga bisa menangani keadaan kerusuhan ini dan bisa mengatasi apa yang penyebabnya ini Tuhan. Kiranya mungkin ada hal politik atau hal yang lainnya Tuhan dalam alasan terjadinya penjarahan ini ya Tuhan. Tuhan, tolonglah agar Engkau memberikan pemerintah di sana hikmat agar mereka bisa bernegosiasi atau bisa mencari jalan agar tidak terjadi hal yang ini terjadi lagi ya Tuhan, sehingga masyarakat juga bisa ditenangkan dan mereka bisa berjalan melakukan kehidupan yang normal kembali ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tambahan yaitu keadaan di Jerman ya Tuhan. Kalau ada terjadi banjir ya Tuhan yang memakan banyak korban ya Tuhan, yang secara tiba-tiba mereka tidak menyangka itu terjadi ya Tuhan, dan banyak orang yang hilang, yang missing ya Tuhan, yang hingga saat ini sudah lebih dari 140 orang, mungkin bisa lebih ya Tuhan yang masih missing. Kiranya Tuhan juga menolong segala pemerintah maupun orang-orang yang membantu menolong orang-orang di sana pada saat ini. Kiranya Engkau membantu mereka untuk menolong usaha mereka, kekhawatiran mereka, kesedihan mereka ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menolong juga orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mereka juga bisa merupakan kesempatan mereka juga bisa melihat bahwa kejadian alam ini juga adalah juga Tuhan juga bisa tentunya bicara buat mereka yang belum percaya Tuhan, kayak mereka juga bisa mengingat akan Tuhan, begitu besar kebesaran Tuhan, dan sehingga mereka juga bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga berdoa juga untuk lockdown yang di Australia ya Tuhan, untuk keadaan tidak hanya New South Wales, juga di Melbourne maupun tempat lainnya Tuhan, khususnya untuk di Sydney. Engkau tolong keadaan di sini ya Tuhan, dengan keadaan tetap tidak, tapi apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh pemerintah New South Wales agar mereka bisa yang diberikan ya Tuhan. Tuhan, tolong sakit yang di ICU maupun yang di isolasi mandiri ya Tuhan. Kita mau tolong mereka juga memberikan hati yang berpikir positif, juga punya daya juang untuk mau bersembuh ya Tuhan, dan juga Engkau menolong juga tenaga kesehatan, dokter, semuanya ya Tuhan, agar mereka juga bisa memberikan yang terbaik untuk kesehatan mereka. Tuhan tolong agar juga penanganan dari untuk roll out dari vaksin ya Tuhan, agar banyak orang yang juga masih mau untuk mendirikan di vaksin, dan juga khususnya dalam hal di mana sekitar kami juga ada orang yang juga masih tidak memakai mask ya Tuhan. Kiranya Tuhan mereka berikan keinginan, kemauan, kesadaran untuk mereka juga mau mengikuti aturan yang ada ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa mengingat Indonesia ya Tuhan, yang
COVID kasusnya per hari bahkan sampai tertinggi di dunia Tuhan dibanding negara yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau tolong pemerintah Indonesia yang sudah melakukan segala macam tindakan atau aturan-aturan melalui PPKM darurat ya Tuhan, dan juga rencana demi kesehatan semua orangnya Tuhan, untuk keselamatan, agar mereka juga sungguh-sungguh untuk memikirkan, membutuhkan, karena semakin banyak orang yang bertambah orang yang miskinnya Tuhan di sana, dan juga mereka membutuhkan bantuannya Tuhan, karena ada orang-orang yang juga kerja hanya per hari ya Tuhan, hidup mereka tergantung dari pendapatan itu ya Tuhan. Tuhan tolonglah agar pemerintah maupun masyarakat lainnya yang bisa membantu agar ada solusi yang terbaik yang bisa diberikan agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya kerusuhan atau apa hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Tuhan, tolonglah juga untuk vaksinasi ya Tuhan, agar banyak orangnya terus gencar untuk yang diprotek oleh vaksinnya Tuhan, sehingga mereka juga kayak tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan seluruh keadaan yang terjadi ya Tuhan hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau mengontrol dan mengasihani kami ya Tuhan, dan kami ada di belakang apa yang kami bisa pelajari dari hal ini yang kami bisa alami ini ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, seperti biasa, sebagai ungkapan syukur kita, pada saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, memberikan sebagian dari berkat yang sudah kita terima. Biarlah kita boleh semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, persembahan terambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-16 sampai ke-17. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Berhubung kita masih dalam masa lockdown, jemaat juga dihimbau yang mau memberikan persembahan bisa melakukan transfer. Di layar kaca saudara ada tercantum bank account dari IRC. Atau mungkin kalau yang tidak bisa melakukan transfer, seperti biasa kumpulkan di dalam amplop, dan nanti begitu kita bisa kembali beribadah secara normal di gereja, bisa dibawa dan dimasukkan dalam kotak persembahan. Saudara, kita tiba di ujung kebaktian pada pagi hari ini. Biarlah seperti tadi khotbah yang sudah dibawakan oleh Pak Kasdi itu boleh menolong kita menjalani hari demi hari kehidupan kita yang mungkin saat ini terasa berat. Kita boleh yakin dan kita boleh belajar bahwa Allah itu baik. Dia selalu berada beserta kita, baik dalam masa sulit ataupun masa senang. Dan kita boleh belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kita akan menaikkan lagu Allah itu baik. Battery 100%. Connected to
Tuh baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saudara-saudara, dengan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengembalikan segala berkat dan kemuliaan kepada Tuhan dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah yang mengasihi kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyediakan berkatnya untuk kita semua. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dapat. Amin. 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 Selesai. Selesai. Selamat siang, dari Terkasih Yesus. Kita boleh bersyukur meskipun kita tidak bisa mengadakan kebaktian onsite, tapi kita masih bisa mengikuti kebaktian secara online. Terima kasih juga buat semua brother dan sister yang boleh melayani kebaktian online pada pagi hari ini. Begitu juga buat Pak Kasih
buat firman kebenaran yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Ada beberapa church update yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pertama-tama, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, yaitu Cipeki dan Kosani, sepupu dari CFA. Segenap session dan jemaat Arasi ikut turut berduka cita. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya buat COVID News. Yang seperti kita tahu kalau pemerintah New South Wales telah memperpanjang lockdown sampai 30 Juli dan ada kemungkinan akan diperpanjang apabila new cases belum bisa mendekati zero. Dan hari ini masih ada lebih dari 100 new cases, 105 new cases. Mari kita bersama-sama boleh terus mengikuti seluruh peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah New South Wales. Dengan itu kita masih hanya bisa mengadakan kebaktian online melalui Zoom. Dan semua jemaat juga dihimbau untuk tinggal di rumah kalau tidak ada hal yang penting yang harus dikerjakan di luar rumah. Selanjutnya, kita ada persekutuan doa. Semua jemaat diundang untuk bisa bergabung dalam persekutuan doa yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli pada pukul 7.30 PM. Diharapkan kita semua jemaat bisa ambil bagian dalam persekutuan doa ini. Ada beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yang pertama tanggal 13 Juli, yaitu putri dari Pak Kas dan Bu Bani, yaitu Charity, sama ulang tahun buat Charity. Tanggal 15 ada Jefferson Dharma, itu putra dari Pak Hamin dan Ibu Titin. Dan selamat ulang tahun juga buat Bapak Panggabean. Selanjutnya Happy Anniversary, tanggal 12 Juli, ada Saudara Ridwan dan Saudari Lucy. Dan tanggal 17, Om Yaya dan Tante Esther. Happy Anniversary. Kiranya itu seluruh terus ada pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya boleh kembalikan kepada Brother Bobby. Thank you, Bro Ronald. Thank you, Ronald. Seperti yang tadi udah diumumin, jadi sementara kita akan kebaktian lewat Zoom dulu. Nanti kebaktian ini kita rekam. Sebentar saya matiin dulu ya rekamannya.